Sobat Healthies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama aku di sini di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dua teman saya, ahli gizi dari Boyolali juga, dengan Mbak Wafi. Halo Mbak Wafi. Halo semuanya, Assalamualaikum. Dengan Mbak Dewi juga. Halo Mbak Dewi. Halo semuanya, Assalamualaikum. Oke, kami bertiga dari Persagi Boyolali, yaitu Persatuan Ahli Gizi yang ada di Kabupaten Boyolali ini. Kita akan berbincang-bincang dalam rangka Hari Gizi Nasional ya. Ya betul. Yang ke-64. Oke, baik. Kita akan ngobrol nih. Kenapa sih Mbak Dewi kok Hari Gizi Nasional ini rutin diperingati setiap tahunnya? Iya betul sekali ya. Setiap tahun itu tidak hanya di Boyolali ya, tapi di Indonesia itu sudah diperingati secara rutin Hari Gizi Nasional itu setiap tanggal 25 Januari begitu ya. Nah, peringatan tersebut ya itu istilahnya ditujukan ya untuk istilahnya komitmen ya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahwa gizi itu sangat berpengaruh bagi istilahnya kehidupan di masyarakat ini gitu, seperti itu. Nah, dari di Indonesia ini juga difokuskan banyak sekali ya masih masalah-masalah gizi di Indonesia itu, dan untuk pada tahun ini kita memang bertemakannya itu lebih ke penanganan stuntingnya. Begitu. Oh, penanganan stunting. Iya. Oke. Berarti tema di Hari Gizi Nasional yang ke-64 ini adalah MPASI kaya protein hewani untuk cegah stunting kalau nggak salah ya. Iya, betul sekali. Iya. Mbak Wafi, untuk stunting sendiri tuh, stunting itu apa Mbak? Jadi untuk stunting sendiri adalah suatu kondisi di mana itu adalah gangguan gizi kronik pada anak yang berlangsung lama. Jadi kronik itu lama. Jadi kalau berlangsungnya tidak serta-merta tetapi berlangsung lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan ini adalah dimulai dari konsepsi. Konsepsi itu pertemuannya antara sel sperma dengan sel telur sampai nanti 1000 hari ke depan. Okay. Ini bisa dihitung kira-kira sampai anak itu berusia 2 tahun. Oke. Berarti sejak hamil awal ya, sejak awal hamil sampai usianya nanti 2 tahun. Gitu ya. Iya. Jadi untuk tema stunting kalau nggak salah masih sama juga ya dari tahun kemarin dengan tahun ini, dan juga masih ada ini kaitannya dengan protein hewani kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Iya. Kenapa itu, Mbak? Jadi untuk tema tahun ini dan tahun kemarin itu masih ada berhubungan di kita dari tahun kemarin. Jadi masih berhubungan dengan MPASI kaya protein hewani untuk mencegah stunting, karena sudah tadi di Indonesia ini masih ada beberapa permasalahan gizi, terutama masalah stunting. Jadi di Indonesia ini secara penelitian dari survei kesehatan yang kemarin dilakukan di tahun 2022 dari studi kasus gizi Indonesia itu masih ada sekitar 21,6% anak-anak Indonesia yang istilahnya berdasarkan penelitian itu diindikasikan mengalami stunting. Ya. Oh gitu. Iya, betul sekali. Jadi diharapkan nanti pada tahun 2024 dengan tadi slogan yang sudah dicanangkan pada waktu Hari Gizi yang nanti bisa disosialkan kepada masyarakat dan bisa diaplikasikan pada masyarakat dan terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, diharapkan tahun 2024 nanti untuk stunting ini bisa turun di angka 14%. Iya, harapannya seperti itu ya, dan semoga ini bisa kita di Kabupaten Boyolali dan secara nasional juga. Baik, Mbak Dewi, untuk Hari Gizi Nasional ini kegiatannya apa saja ya? Hari Gizi Nasional ini kita kebetulan banyak kegiatan yang kita lakukan ya. Ada temu media, talk show di radio kesehatan, begitu ya yang sudah kita lakukan kemarin, seperti itu. Terus ada lomba memasak juga, MPASI, dan sehat dan bergizi begitu ya, webinar. Terus ada acara puncak juga yang dalam rangka Hari Gizi Nasional tersebut begitu. Terus ini juga
yang kita laksanakan sekarang Hari juga ini ya. Iya, ini Ya, juga dalam rangka Hari Gizi Hari Gizi Nasional ya. Nasional. Kita menggunakan podcastnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Ya, Banyak ya untuk rangkaian kegiatan. Oke, baik. Sobat Deltri pasti juga akan bertanya nih untuk MPASI. Nah, MPASI itu sebenarnya apa gitu? Gimana Mbak Wafi ini untuk MPASI? Jadi MPASI ini untuk singkatannya adalah makanan pendamping ASI nih. Jadi mendampingi ASI istilahnya seperti itu. Jadi karena kebutuhan bayi pada usia 0 sampai 6 bulan itu full dengan ASI sudah mencukupi 100% kebutuhan pada bayi, tetapi setelah umur 6 bulan karena dari ASI ini kebutuhan bayi tidak mencukupi, maka diperlukan makanan pendamping ASI atau MPASI. Untuk kebutuhan sendiri untuk MPASI ini, jadi dari makanan-makanan yang dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Iya. Oke, jadi tidak harus dari makanan olahan yang dari pabrik, tidak, tapi dari makanan yang dari olahan dari keluarga. Keluarga. Jadi untuk kebutuhan kalori pada bayi itu untuk di atas 6 bulan, di atas 6 bulan, di atas 6 bulan, di atas 6 bulan, 6 sampai 8 bulan itu dari ASI hanya mencukupi 70%, sehingga yang lainnya itu harus disokong dari makanan pendamping ASI. Dan untuk usia di 9 sampai 11 bulan ini ASI hanya mencukupi 55% dari kebutuhan bayi. Yang lainnya berarti harus dipenuhi dari makanan pendamping ASI. Selanjutnya untuk usia 1 tahun sampai dengan 23 bulan itu ASI hanya mencukupi 40%, sehingga pemberian ASI saja walaupun secara eksklusif gitu ya, kalau di atas 6 bulan itu otomatis tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan bayi, makanya perlu penambahan makanan pendamping ASI. Berarti perlu adanya MPASI ya, karena di usia 6 bulan ke atas sudah tidak cukup hanya dengan ASI saja. Baik, Mbak Dewi, untuk tema di Hari Gizi Nasional yang ke-64 ini, kenapa kok fokusnya ke protein hewani gitu? Nggak ke bahan lain gitu ya? Jadi kenapa masih ke protein hewani saja gitu? Iya. Kenapa kita fokusnya ke protein hewani ya? Karena protein hewani itu istilahnya ya dari bahan yang bermacam-macam juga sih, tidak hanya apa ya istilahnya yang lain gitu ya. Kenapa kita fokusnya di situ? Kalau protein hewani sendiri kan dia bahannya dari lauk-lauk hewani. Ya kita bisa seperti ikan, ayam, telur seperti itu. Nah, selain itu juga bisa mudah dicerna oleh tubuh. Protein hewani tersebut juga bagus ya, membantu untuk pertumbuhan dari anak. Seperti itu. Tapi walaupun kita fokusnya ke protein hewani, bukan berarti protein hewani saja yang kita istilahnya berikan begitu ya. Tetap harus ada gizi yang seimbang. Ya, tetap harus ada gizi yang seimbang. Karbohidrat juga penting, vitamin, mineral juga penting, lemak juga penting, dan protein nabati pun juga penting seperti itu. Tapi kita fokus ke protein hewani karena memang tadi protein hewani itu protein yang mudah dicerna oleh tubuh dan dia juga dikonsumsi oleh anak-anak bagus untuk pertumbuhannya kayak gitu. Atau mungkin gini juga ya Mbak, bisakah karena masyarakat kita itu untuk lebih banyaknya ya yang kita jumpai itu konsumsi protein hewaninya itu masih rendah, bisa nggak seperti itu? Bisa jadi ya, bisa jadi karena kita lihat bahwa masyarakat kita itu maaf ya, tidak semua itu bisa menyediakan lauk dari protein hewani, begitu ya. Di sini juga kita maaf ya, secara ekonomi begitu ya, ekonomi mungkin yang menengah ke bawah itu mungkin untuk menyediakan lauk dari hewani atau protein hewani tadi itu mungkin tidak lebih mudah daripada yang kaum yang menengah ke atas, istilahnya begitu. Begitu ya, apalagi mungkin usia anak balita itu di usia 2 tahun ke bawah itu terkadang mereka juga dari protein hewani ada alergi juga, gitu ya. Begitu. Jadi mungkin konsumsi protein hewaninya agak kurang, biasanya seperti itu. Iya, makanya di Hari Gizi ini kita mengangkat temanya untuk kita mengenalkan bahwa protein hewani ini sangat penting untuk sangat penting.
tapi kita tidak boleh melepaskan Yang lain, beberapa iya, kandungan gizi ya. karena harus 4 bintang tadi ya. Iya, tetap harus seimbang. Hidratnya, ada Betul. proteinnya. Protein pun ada 2 kan ya? Iya, Iya, protein nabati dan protein hewani. Ada sayur dan buah. Oke. Nah, ini Sobat Healthies biar lebih jelas nih, bagaimana caranya untuk menyiapkan MPASI yang baik gitu. Karena kan ada macam-macam nih usianya ya, dan pastinya akan tergantung dari teksturnya bagaimana, kemudian jumlahnya, berapa kali untuk MPASI ini harus diberikan gitu. Gimana Mbak Wati? Jadi untuk mempersiapkan MPASI, yang pertama itu adalah tepat waktu. Jadi mas tepat waktu itu adalah umur dari bayi tersebut. Nggak boleh nggak nyuri boleh start pernah, ya? nggak boleh Iya. nyuri start. Ini 4 bulan nih sudah komet-komet gitu ya istilahnya. Mau saya kasih MPASI enggak? Nggak boleh. Kita nunggu dulu sampai ASI Menunda juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kita tunggu pas setelah ASI eksklusif selesai 6 bulan, baru kita mulai memberikan makanan pendamping ASI. Oke. Jadi 6 bulan ya tidak boleh lebih, Iya. tidak boleh kurang. Selanjutnya adalah bagaimana MPASI ini aman. Jangan Aman. sampai nanti kita berikan makan kepada bayi malah membuat dia diare, Iya. atau membuat dia jadi sakit. Jadi Iya. yang pertama adalah keamanan itu bisa dari cara penyiapannya higienis, Iya. terus cara penyimpanannya, terus bagaimana kebersihan dari alat-alatnya, kebersihan dari kita sendiri waktu mau menyiapkan, ya paling enggak mau menyiapkan ya cuci tangan dulu pakai sapu dengan air mengalir. Iya dong, harus cuci Terus tangan dulu. bagaimana menyimpan setelah masak ataupun pada waktu bayi Bahan-bahannya mentah, ya. sesuai dengan kondisi bayi bahan mentah tersebut. Oke, iya. Selanjutnya adalah adekuat. Yang dimaksud dengan adekuat ini adalah memperhitungkan tadi usianya, terus jumlahnya, Jumlahnya, ya. frekuensi, terus Teksturnya juga, teksturnya. Jadi tidak boleh ini baru setelah ASI saya kasih kayak air aja, nah, Iya. seperti itu. Tapi ada ketentuan-ketentuan tersendiri nanti Iya. bagaimana cara memberikan tekstur pemberian MPASI ini. Oke. Selanjutnya adalah diberikan dengan benar. Oke, jadi Caranya diberikan harus benar. harus benar dulu. Jadi artinya MPASI adalah secara konsisten. Jadi tidak nanti makan banyak pagi terus nggak makan. Oke. Sampai hingga dia harus konsisten, itu ada waktunya. Iya. Ada waktu-waktunya. Jadi terus pada waktu memberikannya kita juga disiapkan deh sebisa mungkin pada waktu makan itu ya tidak main HP Iya. atau pakai lari-lari atau bikin Atau diajak pesawat ya. jadi Iya. jadi itu sehingga nanti bayi itu mengenal bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara ini loh ternyata saya makan tuh seperti ini. Jadi akan pendidikan ya. atau memori di Iya. di bayi atau nanti setelah dia anak-anak atau setelah dia dewasa bahwa cara makan yang betul seperti ini. Oke, iya. Baik. Kemudian nih, ada nggak sih panduan untuk cara menyiapkan MPASI gitu? Ada Mbak Dewi? Iya, ada. Kalau panduan begitu ya, sebenarnya kita tuh sehari-hari ya, istilahnya nggak kita lah, ibu-ibu yang punya balita ya, sebenarnya pasti setiap hari sudah menyiapkan ya, ada variasi-variasi makanan. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 4 bintang begitu ya. Ada makanan pokoknya, itu sebagai sumber karbohidrat, begitu ya. Jadi hanya nasi aja ya? Iya, tidak hanya nasi saja, bisa kita ambil dari misalnya umbi-umbian, Kentang, begitu gitu ya. kan ya. Betul sekali. Nah, terus ada juga tadi ya yang kita fokus ke protein hewani gitu ya. Ada protein hewani juga begitu ya. Ada lauk hewani ya yang kita dapatkan dari lauk hewani, maksud saya ya, protein hewani tersebut ya. Ada ayam, ada ikan begitu ya. Terus ada juga dari protein nabati yang juga dibutuhkan begitu, itu dari tahu, kacang-kacangan begitu ya, atau hasil olahannya begitu ya, seperti itu. Terus juga kita dapatkan dari vitamin dan mineralnya juga. Vitamin dan mineralnya itu dari betul sekali, bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran. Komplit nih ya sekali. Iya. Jadi kita memang memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang begitu. Oke. Baik, itu kalau dari segi komposisi yang harus kita berikan ya. Betul. Kalau teksturnya, nah itu kan ada anak nih mulai 6 bulan
sampai dengan nanti dia menjadi usia 2 tahun lebih atau 1 tahun lebih itu ada bedanya kan ya tentunya Iya, teksturnya. Nah, itu bagaimana? Jadi untuk iya. tekstur itu kita mengikuti di umur ya Mbak ya. Jadi mulai kemarin pada waktu 0 sampai 6 bulan kan tekstur cair full dengan ASI ya. Ya, Tapi mulai ASI 6 saja. bulan kita harus mulai mengenalkan ASI, tetapi teksturnya tidak kayak ASI. Oh, Jadi gitu. jadi ada panduannya. Ya. Jadi ada panduannya bahwa untuk tekstur mulai 6 bulan itu yang bubur tapi yang tidak encer. Seperti Ya, itu tidak encer, kental berarti ya, tapi yang tidak ditarik gitu. tapi tidak harus bubur. Oh, Jadi iya. mulai perkenalan untuk usia 6 bulan ya, kalau dulu mbah-mbah kita itu nasi diulek ya seperti itu aja, tidak usah Ya, di blender, tapi kita ulek aja pakai ulekan tapi yang bersih. Oke. Jadi bisa dicampur Ya. nanti yang 4 bintang tadi Ya. dicampur, diulek aja, nanti kita saring Oh, iya. dengan saringan yang besi itu, Yang stainless iya, itu ya. yang stainless itu kita Biar saring aman, biar ya. aman. Setelah itu bisa diberikan kepada bayi Oke. usia 6 bulan. 6 Di bulan. awal-awal saja, tapi Oh, tidak jadi perkenalan ini di awal-awal saja, tidak langsung full sampai 6 bulan kita saring, enggak. Tapi di Oke. perkenalan awal kita saring dulu, nanti setelah bertambahnya umur tidak usah disaring. Oke. Ini aja Dilumatkan aja, digerus aja atau diulek, itu nanti langsung bisa diberikan sesuai konsistensi tadi. Oh, iya. Bubur yang tidak Kental. encer atau yang kental. Oke. Untuk usia di atasnya, jadi setelah usia 8 bulan, mulai masuk 9 bulan sampai dengan usia 11 bulan kita pakai yang dilumatkan. Oh. Nah, jadi tidak usah di gini-gini enggak. Enggak. Jadi mulai dilumatkan, nanti untuk apa? Untuk supaya bayi itu melatih untuk mengunyah. Oh, Jadi iya. kalau Mungkin misalnya sudah mulai gigi ya. gigi kan, jadi kalau kita misalkan nanti diberikan yang cair terus itu kan bayi langsung telan, Iya. jadi tidak ada refleks untuk Mengunyah. mengunyah, jadi tidak ada kegiatan untuk ini loh caranya nanti harus mengunyah makanan. Oke. Selanjutnya ini selain dilumatkan, kalau tadi dilumatkan untuk misalkan untuk lauknya itu Iya. tidak harus diulek lagi, enggak bisa Bisa dicincang dicincang, dari ya, mulai kecil-kecil. cincang yang halus, Iya. nanti bertambah umur gitu ya, nanti cincangannya tambah kasar gitu Iya. ya. Jadi sesuai dengan umur bayi Pertama ya. usianya, ya. Selanjutnya untuk mulai usia 1 tahun sebenarnya sudah bisa diberikan makanan seperti makanan keluarga. Ya, Jadi kalau nasi ya nasi, tapi ya jangan tempe besar gitu, Iya. enggak. Tapi kita harus kita potong-potong Mungkin diiris-iris ya. atau potong dulu sesuai dengan kemampuan bayi, atau sekali ambil bayi bisa langsung Masuk ke dimakan mulut. ya. Jadi harus disesuaikan dulu dengan kondisinya bayi Oke. gitu ya. Setelah umur 1 tahun nanti naik lagi sampai 2 tahun disesuaikan dengan umurnya tersebut. Gitu. Oke, iya. Baik. Kemudian untuk frekuensinya Mbak Dewi, berapa Iya. kali sih untuk bayi dan balita ini diberikan makan dalam sehari? Iya. Memberikan MPASI ini. Pastinya berbeda-beda ya, Iya. disesuaikan dengan usianya begitu Oke. ya. Tadi kita sudah membahas tentang variasi makan, begitu ya, tekstur itu juga sudah berdasarkan WHO ya, yang kita rekomendasikan itu ya. Jadi Iya. tidak hanya kita asal saja begitu Iya, ya. sudah Itu ada iya, rekomendasinya, ada kan? rekomendasinya dari Iya. WHO begitu ya. Nah, untuk frekuensinya yang pasti tadi di usia 6 sampai 9 bulan itu kita bisa berikan dulu 2 sampai 3 kali makanan pokok dan 1 sampai 2 kali selingan. Selingannya 1 Iya, kali. karena itu kan baru masa-masa awal kita makan, istilahnya anak balita itu makan gitu, bayi itu makan gitu ya. Nah, terus nanti di usia 9 sampai 12 bulan itu bisa kita berikan 3 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan juga begitu. Oh, gitu ya. Iya, betul. Dan di usia 12 sampai 24 bulan mungkin bisa diberikan 3 sampai 4 kali makanan utama dan selingannya bisa kita berikan 2 sampai 3 kali. Oke, Begitu. berarti semakin kesini semakin banyak. Semakin banyak, pasti keringatnya semakin banyak. Karena setelah lihat tadi ya, apa kecukupan asinya kan semakin tua istilahnya ya, semakin berkurang. Oke. Otomatis makanan pendampingnya juga Oke, semakin bertambah gitu ya. Terus untuk jumlahnya nih, berbeda nggak Mbak Wafi untuk pergolongan usianya ini? Ya, tentu saja berbeda ya, Beda, karena ya? tadi berdasarkan dengan kebutuhan bayi. Ya, jadi Iya. semakin bayi itu semakin besar, otomatis kebutuhan akan energi itu juga semakin banyak, dan kebutuhan dari energi dari ASI itu semakin menurun. Otomatis nanti jumlah untuk MPASI atau makanan pendamping ASI ini juga akan bertambah dengan bertambahnya umur. Untuk perkenalan di usia 6 bulan, jadi 6 bulan awal-awal
awal itu bisa diberikan dulu sekitar 2-3 sendok makan setiap kali makan. Oh, Ya, gitu. jadi kok langsung Kok satu langsung, mangkok, iya. ya. Jadi kita coba dulu nih 2 sendok makan, oh berhasil ya sudah, besok tambahin lagi sampai dengan 3 sendok makan dulu saja. Oke. Oke. Dan ini bertahap ya, tidak langsung Cepat ya. misalkan oh baru bisa 2 sendok ya nggak apa-apa, emang kebutuhannya baru segitu ya, tidak melebihi dari itu. Oke. Selanjutnya ini pun nanti kita tingkatkan lagi, misalkan 6 bulan 2 sendok, oh 6 bulan setengah sudah bisa 3 sendok, 7 bulan mulai nanti ditingkatkan sampai usia 8 bulan itu sekitar setengah mangkok itu bisa pakai mangkok yang gambarnya ada gambar jago itu, Oh ya. atau kalau misalkan pakai gelas ukur Iya. itu sekitar 120 ml. 125. 25, oh ya, Oke. 25 liter itu Separuhnya. separuh dari Mangkok itu, ya. tapi itu bertahap ya dari Iya. tadi. Dan selanjutnya untuk mulai usia 9 bulan nanti ditingkatkan lagi, tadi udah sampai setengah mangkok, nanti bertahap sampai usia 11 bulan 3/4 mangkok. 3/4 dari mangkok tadi, atau kalau misalkan mau pakai gelas ukur jadi 3/4 dari 250 ml. Oke. Ya. Selanjutnya untuk usia 1 tahun tahun, atau 12 ya. bulan sampai dengan 24 bulan itu diberikan dari 3/4 mangkok sampai 1 mangkok. 1 mangkok, iya. Mangkok yang ada gambarnya tadi ya. Iya. Oke. Yang biasanya sobat healthy punya ya. Iya, itu kan lebih Gampang. mudah dibandingkan nanti mangkoknya seberapa ya. Iya. Mangkok itu aja, jadi Oke. lebih gampang. Terkadang kan kita ini nih ya, sering dengar ya untuk keluhan-keluhan para sobat healthy itu untuk anaknya kok berat badannya nggak naik gitu kan, padahal sudah diberikan makan. Bisa jadi karena jumlahnya tadi ya. Iya, jumlahnya yang mungkin masih tidak kurang. cukup. Iya, Iya, sesuai dengan usianya. Oke, iya. Nah, untuk cara menyiapkan MPASI ini apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh sobat healthy supaya memberikan MPASI yang baik untuk buah hatinya? Iya. Cara yang perlu kita perhatikan gitu ya, ada beberapa. Yang pertama pastinya kita harus cuci tangan dulu ya, cuci Iya. tangan pakai sabun gitu, Iya, dengan itu air wajib ya. mengalir itu sangat wajib gitu Iya. ya. Jadi nggak boleh tuh ya cuci tangan tuh misalnya pakai baskom terus kayak langsung kobokan gitu. gitu ya. Itu kita tidak sarankan gitu Iya. ya. Kita terapkan CTPS ya, atau cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, Iya, pastinya begitu. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan juga bahan-bahan makanannya itu memang betul-betul harus dimasak hingga matang begitu ya. Karena kita istilahnya biar bakteri-bakteri mungkin kalau misalnya ada di situ ya, walaupun Mati ya. iya betul sekali, biar mati walaupun tadi sudah dicuci sampai bersih Iya. misalnya bahannya, tapi tetap harus kita masak dengan matang seperti itu. Oke. Jadi aman untuk dikonsumsi Iya. begitu ya. Iya. Nah, terus lagi untuk penambahan minyak itu diperbolehkan. Oke. Jadi karena kan Justru malah perlu iya, ya. betul, penambahan minyak, terus mungkin ada margarin begitu, Iya, itu boleh. diperbolehkan. Iya. Karena kan untuk masa pertumbuhan ya, Iya. masih diperlukan lemak yang Yang lebih banyak. betul Oke. sekali. Iya. Dan kita juga disarankan untuk memisahkan juga ya, makanan yang matang dan yang mentah itu memang harus kita pisahkan begitu ya. Terus untuk Kenapa itu harus dipisahkan? Iya, karena supaya tidak terjadi kontaminasi, Oke, tidak terjadi bakteri-bakterinya. kontaminasi silam begitu Iya. ya. Jadi memang harus dipisahkan. Oke, ya. Dan dalam penyimpanan makanan pun itu juga harus dalam wadah yang tertutup begitu ya, supaya terhindar tidak dari Betul. kontaminasi juga ya. Iya, Iya. gitu. Iya. Nah, untuk supaya para sobat healthies ini bisa lebih jelas lagi nih untuk mengenai pemberian MPASI gitu ya. Mungkin bisa rekomendasi yang sudah kita sampaikan tadi itu mungkin bisa dilihat di mana saja. Kalau untuk teman-teman yang punya balita atau ibu hamil, sedangkan untuk semua ibu hamil itu diberikan buku warna pink ya, atau buku gitu ya. KIA. Iya. Tentunya punya ya, pembelajaran ya. Buku ada yang versi terbaru, versi itu sudah komplit sekali, Sudah sekali. Dan untuk pemberian MPASI nanti bisa dibuka karena bukunya sekarang macam-macam ya, yang ada yang bolak-balik itu, ada yang terbaru, nanti dicari saja di sana ada. Itu untuk pemberian MPASI detail sekali di sana. Ada ya, Pak? Dari tadi umurnya, bagaimana teksturnya, berapa jumlahnya, sampai resepnya ada.
Ada. Sampai berapa gram ada. Wah, lengkap sekali Lengkap ya. sekali. Jadi nanti Lengkap sekali. sobat-sobat pengen ini berapa ya, saya harus Iya. berapa Langsung buka buka. aja, buka ya, jangan Iya. bosan-bosan buka buku pinnya dibuka, oh, saya cari-cari nih masih ada. Iya. Kalau misalkan pingin menu yang bervariasi, sekarang YouTube banyak. Iya. Jadi tinggal aja menu Iya. untuk 6 bulan keluar semua, nanti apa aja nih Iya. keluar. Jadi sobat-sobat, Gadgetnya jadi gadgetnya selain buat TikTok kan bisa buat ini ya, Iya. buat nyari-nyari menu Oke. untuk nanti untuk anak-anaknya, dan bisa dibuka di buku KIA atau buku Pink, nanti di sana sudah ada. Jadi ini untuk usia 6 sampai 8 bulan, untuk usia 9 sampai 11 bulan, sampai usia 12 sampai 24 bulan. Jadi sampai caranya masak, oh harus disaring atau enggak ada di sana. Ya tinggal buka saja, nanti bisa mempelajari di sana. Kalau misalkan belum jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu Kader Posyandu, udah pinter-pinter, udah dilatih loh kok. Iya. Ibu Lali itu pelatih PMBA sudah kita latih. Bagaimana cara menyiapkan sudah kita Sudah dilatih. Jadi nanti Komplit ya. bisa tanya Oke. Bu Kader. Kalau misalkan nggak mantap tanya Bu Kader, Bu Bidan sudah dilatih. Iya. Ya, jadi tanya Bu Bidan boleh. Iya. Kalau misalkan aduh pengen ketemu sama Bu Gizi yang cantik-cantik, boleh. Oh, iya. Ke puskesmas langsung konsultasi sana, nanti bisa Iya. kita bantu untuk bagaimana menyiapkan MPASI MPASI, untuk bayi-bayi. Oke. Iya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih bahwa dalam pemberian MPASI itu frekuensinya harus diberikan itu dalam bentuk makanan utama dan selingan, ya kan? Nah, untuk makanan selingan ini bagaimana nih cara untuk mempersiapkannya? Mbak Oh Dewi? iya, iya. Tadi memang ya, selain makanan pokok, kita memang harus menyediakan makanan selingan juga, Iya. gitu ya. Nah, itu pun juga harus kita sesuaikan dengan usianya. Usianya. Betul. Oke. Jadi antara usia 6 sampai 9 bulan itu juga akan berbeda Mhm. dengan usia yang sudah 10 sampai 12 12 bulan begitu. gitu ya. Nah, di usia 6 sampai 9 bulan itu kita bisa mencobakan memberikan makanan yang tadi ya, seperti teksturnya lumat. Misalnya kita berikan selingan yang mudah-mudah ya, Ya. pisang misalnya. Oke. Pisang kita lumatkan Iya. begitu ya, terus mungkin alpukat kita Alpukat. lumatkan Iya. begitu ya. Nah, itu bisa menjadi selingan untuk Selingannya. ya Usia anak itu usia ya. itu begitu. Nah, di usia berikutnya, di usia 10 sampai 12 bulan itu bisa kita berikan, mungkin sama kita berikan buah, tapi mungkin lebih kita potong-potong kecil-kecil begitu. Ya, oke. Nah, di usia yang selanjutnya kita teksturnya mungkin lebih kita tingkatkan lagi ya. Kita bisa berikan biskuit Oke. misalnya begitu ya, biskuit. Jadi tidak hanya buah saja ya. Oke. Ada biskuit, terus mungkin tekstur buahnya yang lebih agak keras, apel, pir seperti Oke. itu bisa diberikan. Oke. Terus untuk ini ya, dalam kita memberikan MPASI, itu apakah boleh nih diberikan dengan makanan-makanan yang kemasan gitu? Sebenarnya kita tidak merekomendasikan ya, Tidak. jadi untuk makanan yang istilahnya makanan pabrikan itu tidak kita rekomendasikan. Jadi untuk MPASI ini benar-benar dari makanan yang segar. ada di keluarga, Yang segar ya. makanan segar, Makanan lokal. makanan lokal, sehingga nanti secara naluri ya bayi itu akan mengenal, oh, ini loh rasanya wortel, Oh ya. ini rasanya bayam, Oke. ini rasanya telur. Kalau misalkan kita dengan makanan kemasan itu kalau pernah merasakan nggak itu makanan kemasan? Iya. Iya, jadi walaupun ada variasi ya, Iya. ada variasi rasa, itu tetap nanti yang dominan rasa manisnya atau rasa Kuatnya gurihnya, ya. Jadi nanti akan mengenalnya cuma dua rasa itu yang akan termemori di otak bayi, sehingga untuk MPASI ini emang kita rekomendasikan dari makanan keluarga. Tidak usah jauh-jauh yang dimasak di keluarga itu saja. Ya, dari makanan lokal yang sebenarnya kalau misalnya bisa dari lingkungan sekitar itu boleh. Jadi misalkan dari kebun sendiri Iya. atau dari peternakan sendiri itu malah kita lakukan supaya untuk ya, karena kita tahu bagaimana cara nanamnya, bagaimana cara itunya. Oke. Kemudian ini Mbak Dewi, untuk pemberian MPASI ini adakah pantangan makanan atau minuman untuk si buah hati para sobat healthies? Iya, menyambung tadi ya, untuk makanan instan ya. Iya. Nah, itu mungkin ya untuk pantangannya lebih yang pertama ya? itu ya, makanan instan. Memang kita tidak
menyarankan untuk makanan instan bisa apa ya istilahnya kita tidak tahu ya. Di situ kan ada bahan pengawetnya begitu kan. Nah, terus lagi yang kedua itu sufor mungkin ya. Susu formula. Iya, betul. Susu formula. Kenapa? Karena kalau susu formula itu nanti kan ini namanya MPASI ya. Jadi Iya. makanan pendamping ASI. Takutnya kalau nanti kebanyakan susu formula, nah ASINya nanti jadi dikesampingkan nanti ya. Jadi lebih full di susu formulanya. Takutnya begitu ya. Jadi kita memang tidak menyarankan ketika balita itu sudah diberikan MPASI, lantas diperbolehkan pula susu formulanya gitu. Nanti bisa jadi ASINya dia apa namanya lupa begitu. Karena sudah rasa enaknya di susu formula mungkin seperti itu. Gini Mbak Dewi, sering juga kan kita dengar apa yang disampaikan oleh ibu ya, bahwa dia asal anaknya mau minum susu formula nggak makan sih nggak apa-apa gitu kan ya. Nah itu kan mungkin ya, yang harus dihindari supaya susu formula ini tidak menggantikan gitu kan ya. Iya betul. Iya, ada lagi nggak Mbak yang ini pantangan lainnya? Yang pasti untuk apa namanya gula garam itu juga harus dibatasi ya, karena di usia di bawah 1 tahun itu memang gula garam tidak disarankan dulu, karena nanti kalau misalnya sudah ditambahkan gula garam takutnya anak sudah merasakan yang enak gitu ya, nanti rasa aslinya itu jadi begitu. Selain itu ada lagi? Kalau dari segi minuman itu mungkin teh gitu ya atau kopi. Kalau sekarang kan itu banyak sekali ya teh juga dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam bentuk ada kopinya ya. Sedangkan anak-anak tuh suka sekali ya. Nah kalau misalnya nanti orang tua tuh katakanlah aku pengen mengenalkan kok misalnya gitu. Nah takutnya kalau mengenalkan terus kebablasan, nah itu kita juga tidak sarankan karena selain nanti bisa merubah pola makannya si anak, nah di kandungan teh sama kopi itu juga ada kandungan yang bisa menghambat penyerapan zat gizinya. Gitu ya. Nah itu bahaya banget itu. Sebaiknya dihindari ya. Iya. Gitu. Baik Sobat Healthies, kita pengen tahu nih juga ya ke Mbak Wafi ya. Untuk jenis sayur dan buah apa sih yang dianjurkan untuk pembuatan MPASI ini? Ya, karena masih permulaan ya, maka masih permulaan kita ajukan untuk buah atau sayurnya itu yang rendah serat dulu. Gitu ya. Jadi kalau seperti apa yang contohnya ada ini seratnya tinggi atau tidak, nah, seperti itu ya. Jadi misalkan brokoli itu masih boleh diberikan. Ya. Terus menghindarinya yang tinggi serat seperti apa? Terus selain tinggi serat juga yang gasnya terlalu banyak. Karena nanti bisa menyebabkan pembuluh ya. Jadi kan bayi tidak enak perutnya. Seperti apa seperti daun singkong itu jadi dari dulu kan teksturnya juga keras. Terus juga kol. Jadi kembang brokoli itu boleh, tapi kolnya yang dihindari karena gasnya di sana lebih banyak. Selanjutnya untuk yang buah, jadi buah-buah yang seratnya lebih sedikit yang bisa dilumatkan istilahnya, jadi pepaya itu bisa dilumatkan, atau pisang atau alpukat gitu. Kalau sering kan kalau bayi kan kasih pisang itu boleh diberikan kepada bayi, dan ini selain seratnya, walaupun seratnya rendah, tapi ini bisa melancarkan juga pencernaan. Jadi jangan khawatir, ini bisa melancarkan pencernaan pada bayi. Iya. Baik. Itu mungkin ya yang akan kita bincangkan ya terkait dengan MPASI ini. Yang utama adalah untuk Sobat Healthies dalam memberikan MPASI ini memperhatikan dari usianya, kemudian frekuensinya, kemudian teksturnya, jumlahnya dan juga untuk variasi. Dan jangan lupa tadi kebersihan atau kebersihannya harus penting sekali. Dan yang utama adalah memperhatikan untuk terutama adalah kandungan protein hewani. Demikian untuk bincang kita pada siang hari ini mengenai MPASI kaya protein hewani. Kita selalu untuk berupaya Sobat Healthies dalam memberikan MPASI yang berkualitas untuk menciptakan generasi yang emas.
Terima kasih untuk bincang kita siang hari ini, Mbak Dewi dan Mbak Wafi. Iya, Kami sama-sama. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Sehat sehat. semuanya.